Terima kasih Mas Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan tentunya kami banggakan, Bapak Sigit Pramono selaku Ketua Umum Gerakan Pakai Masker. Dan mungkin ini juga perlu diinformasikan, sebelumnya Pak Sigit Pramono ini adalah Ketua Perbanas periode yang cukup lama ya Pak Sigit ya. Periode yang cukup lama, dan kita sangat mengikuti kiprah beliau selaku Ketua Perbanas dan juga mengucapkan terima kasih pesannya Pak Joko. Gara-gara Pak Sigit Pramono kita ini dekat dengan Perbanas, kita dekat di hati dan dekat juga Pak ya secara personal dengan teman-teman Bank Umum. Itu jasanya Pak Sigit Pramono. Mungkin Bapak Ibu peserta penyuluhan hari ini masih ada yang belum mengenal Pak Sigit Pramono. Yang saya hormati dan Bapak HB Purnomo, Direktur Eksekutif Gerakan Pakai Masker, yang terhormat Bapak Taufik Makrus, Campaign Director dari Gerakan Pakai Masker. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Yopi Iwanita selaku Komite Kampanye Publik Gerakan Pakai Masker. Yang saya hormati segenap pengurus DPP Perbarindo yang pada kesempatan kali ini juga hadir pada acara penyuluhan untuk penyuluh Gerakan Pakai Masker. Dan tentunya yang saya banggakan dan cintai Bapak Suyatno, Ketua DPD Perbarindo Jawa Timur beserta jajarannya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, Pak Yatno ini adalah juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Satu-satunya yang kemarin sempat saya lihat ketika demo Omnibus Law mahasiswa, Pak, mahasiswanya kita diajak lesehan, Pak. Itu cukup viral, Pak, cukup viral. Lesehan, jadi suasananya jadi adem ayem. Jadi terima kasih Pak Yatno, jadi kontribusinya terhadap penularan pencegahan COVID sudah bisa berjalan Pak. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan segenap insan BPR, baik direksi, pengurus Perbarindo Jawa Timur ataupun pejabat eksekutif yang hari ini hadir pada acara penyuluhan untuk penyuluh Gerakan Pakai Masker. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Walaupun di tengah kondisi COVID sekarang ini, kita tetap masih bisa bertatap muka, berkomunikasi, dan alhamdulillah memang di tengah COVID seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yatno bahwa ada tekanan yang cukup besar karena pandemi kesehatan ini terhadap bisnis BPR. Jadi kami sampaikan, mungkin sudah kemarin disampaikan oleh Pak Joko, Pak Sigit. Jadi BPR ini isu ketika COVID diumumkan suspek pertama 2 orang tanggal 2 Maret kalau tidak salah. Saya ingat sekali karena saat itu kita Pak Yatno dan teman-teman habis pertemuan dengan OJK ya Pak. Ya. Dan kita nunggu di Halim, diumumkan oleh Presiden 2 suspek positif COVID. Ya. Nah, jadi pada saat itu memang isunya adalah bagaimana tekanan terhadap likuiditas Pak Sigit. Ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan sampai dengan hari ini industri BPR tetap sedikit walaupun bisa tumbuh. Data yang kami bisa dapatkan, kredit bisa tumbuh sekitaran 6% dan likuiditas juga tidak terganggu. Dan ini memang kepercayaan dari masyarakat bahwa industri BPR tetap tidak terpengaruh terhadap adanya COVID secara signifikan. Tapi secara penurunan terhadap bisnis pasti ada pengaruhnya yang cukup terasa bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang kami bisa sampaikan. Kami mengucapkan selamat kepada segenap peserta penyuluh. Ini adalah walaupun kecil tapi ini pahalanya sangat luar biasa, seperti apa yang dalam hadis Nabi, sekecil-kecilnya pahala seperti menyingkirkan batu kecil. Mungkin ya ini seperti menyingkirkan batu kecil di jalan. Untuk mengajak menggunakan masker ini adalah bagian dari ibadah
yang walaupun yang kecil, sepele, tapi amal pahalanya cukup besar. Berikutnya, terima kasih Pak Sigit Pramono beserta jajaran penggiat gerakan pakai masker bersedia mengajak kami Perbarindo untuk bisa semakin berkontribusi tidak hanya dalam pemulihan ekonomi tetapi bagaimana mencegah penularan COVID-19. Dan juga terima kasih Pak Suyatno beserta jajaran pengurus dan teman-teman pelaku BPR di Jawa Timur bersedia untuk memfasilitasi bekerja sama dengan kami Gerakan Pakai Masker dan Perbarindo untuk bagaimana melakukan pencegahan penularan COVID-19. Demikian dan selamat mengikuti penyuluhan kali ini. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, selanjutnya kita ke Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum GPM yang akan memberikan sambutannya. Pada beliau kami silakan. Terima kasih Pak Raufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teddy Alamsyah, Wakil Ketua Umum Perbarindo Pusat. Yang saya hormati Tuan Rumah Ketua Perbarindo Daerah Jawa Timur, Pak Suyatno. Yang saya hormati Pak Raufik dan seluruh jajaran dari teman-teman Perbarindo Pusat dan Perbarindo Jawa Timur, dan seluruh peserta penyuluhan untuk penyuluh pada hari ini yang merupakan angkatan kedua. Ya. Kita sudah mulai dengan angkatan pertama itu untuk Jawa Tengah dan sekarang Jawa Timur. Ini nanti ya, jadi ini Ojo Lali Mas Ngawi, ini Mas Butet Kertarajaja juga, Mas Keran Ngadoh Wiji, ya ini juga. Nah ini nanti ini yang akan kita bagikan, nanti disebarkan supaya semua orang ingat untuk 3M ya. Dan kita dalam bahasa Jawa itu Ojo Lali Mas Ngawi, Mas Keran Ngadoh Wiji. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kedepannya mari kita bersama-sama menyelamatkan nyawa, menyelamatkan ekonomi, dan supaya negeri kita segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Toi Makrus kami persilakan Pak. Baik, terima kasih semuanya Mas Raufik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Salam pakai masker, lindungi kamu dan aku. Oke. Senang ketemu sama teman-teman BPR. Ini teman-teman seperjuangan ini, semua bankers gitu ya. Bankers BPR, saya bankers syariah di Jakarta, teman-teman bankers di segmen mikro di BPR Jawa Timur. Oke, mengapa harus pakai masker? Nanti teman-teman bisa sampaikan kepada nasabah pada waktu datang ke lapangan, waktu nasabah kemari. Contoh dulu, kita menggunakan masker kalau lagi di tempat umum. Kenapa sih pakai masker? Nah, beritahu pada nasabah, beritahu kepada market bahwa saat ini itu ada bagebluk. Bahasa pesannya toun gitu ya. Bagebluk orang Jawa Timur udah apalah, saya masih kecil itu saya familiar dengan cita-cita bagebluk ini. Ada penyakit yang sangat berbahaya, dan penyakit itu ya jika terlanjur sakit tidak ada obatnya. Biasanya kalau masuk angin biasa dikeroi hilang, diombeni jamu hilang, nguntal pil hilang. Nah ini bagebluk itu nggak ada obatnya, dan penyakit ini menular, sangat menular dan mudah sekali menularnya. Karena apa? Tidak kasat mata. Ya, tidak kasat mata ya. Dan sekarang ini sudah dengar semuanya ya, sudah ditemukan vaksinnya, dan vaksinnya itu adalah bernama MASKER. Nah, ini vaksin yang paling mujarab ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan masker dengan baik? Nah, akan dijelaskan secara teknis oleh Ibu Dokter, itu Ibu Dokter Yopi Yohanita. Kepada Ibu Yopi, kami persilahkan. Ya, selamat pagi menjelang siang semua teman-teman BPR. Terima kasih sudah mengundang saya. Siang ini mungkin saya kebagian tugas untuk kembali
sharing lagi untuk bagaimana caranya sih memakai masker dengan benar, karena meskipun hanya sepertinya kecil tapi dia punya peranan besar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oke, hal yang sangat mudah sebetulnya cara memakai masker, tapi dengan benarnya ini sebetulnya mungkin yang perlu ditekankan di sini buat bapak-bapak dan ibu semua ya. Nah, pertama saya ingin mengapresiasi semua teman-teman dari GPM yang terus-menerus mengkampanyekan bagaimana memakai masker dengan benar ya, karena ini hal yang baru dan hal yang terus terang mungkin tidak nyaman. Saya mendapati beberapa kasus kejadian orang yang panik memakai masker ya. Jadi buat teman-teman sebetulnya masker sendiri bila kita dalam aktivitas sehari-hari menggunakan dengan benar itu tidak mengganggu kesehatan kita. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang merasa, wah kok pakai masker saya malah jadi sakit atau gimana. Sebetulnya mungkin itu hanya reaksi panik karena mungkin rasa tidak nyaman ya. Tapi jangan takut, masker tidak mengganggu kesehatan kita ya. Bahkan tadi juga Pak Taufik sempat menyinggung, kebetulan di slide saya sekarang ini saya tambahkan sedikit-sedikit foto yang lucu-lucu. Ini yang digambar di sebelah kanan ini adalah suatu poster yang diterbitkan waktu Spanish flu itu juga tentang bagaimana tentang pentingnya pakai masker ketika akan bekerja, bahkan sampai di rumah pun, karena waktu wabah itu juga meledak mereka juga belum ada obatnya gitu ya, dan penyebarannya sangat cepat, dan akhirnya masker inilah yang bisa menyelamatkan pada masa itu. Jadi kenapa sekarang tidak kita tiru lagi gitu ya, hal-hal yang sederhana tapi sudah jelas efektif. Nah, kenapa sih mesti pakai masker? Ya, jadi tujuan masker pertama adalah kita mencegah penularan virus corona. Jadi, nah sebaiknya memang masker itu yang disarankan oleh WHO adalah terdiri dari 3 lapis ya, di mana lapisan awalnya sebaiknya kalau bisa adalah masker yang tahan air ya, tahan air ya. Jadi bahannya agak sedikit kayak plastik gitu mungkin ya, agak sedikit tahan air. Lalu di tengahnya itu bisa dari bahan tenun atau hidroponik atau misalnya seperti ini, kalau maaf ya nggak kelihatan, tapi di tengahnya ini ada bolong yang bisa dimasukkan tisu ke dalamnya, dan tisu ini nanti bisa di-recycle ya. Jadi 3 lapis itu yang disarankan, tapi kalau misalnya hanya 2 lapis pun masih tidak apa-apa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cara memakai masker. Nomor 1, ingat, ketika kita pakai masker, berarti kita akan menggunakan sesuatu yang sangat dekat dengan area yang bisa menjadi jalan masuk dari virus itu ke tubuh kita, yaitu hidung dan mulut. Nah, jadi ingat masker ya, ini kan harus kita pegang. Jadi jangan sebelum megang kita harus cuci tangan dahulu ya, minimal 20 detik dengan air mengalir dan sabun ya. Kalau bisa sih lebih baik 40-60 detik. Oke, jadi cuci tangan, nomor 1 basahkan tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Lalu ambil sabun ya, gosokkan ke telapak tangan ya, punggung tangan, sela jari ya, sela jari terutama yang sering kelewat adalah area sini ya, area jempol dan ujung-ujung kuku dan sela-sela ya, karena virus bisa masuk atau bisa menempel di seluruh bagian tangan kita. Berikutnya adalah, nah setelah bersih ya, pastikan juga masker yang kita punya adalah masker yang baik ya, jadi dia harus bersih, lalu dia harus bisa bernapas dengan lega dan nyaman. Bentuk maskernya dan ukuran masker harus sesuai dengan ukuran wajah ya. Jadi ketika dipakai dia menutupi sampai dagu, hidung ya, dan hampir seluruh wajah ya. Lalu kaitan maskernya harus kuat ya. Lalu rapatkan setelah pas memakai ya, kita ingat pegangnya hanya di ujung, hanya di talinya saja ya, jangan menyentuh area maskernya ini ya, takutnya terpapar lagi ya. Nah, perhatikan, jangan pernah memakai masker yang kotor dan basah. Ya, terima kasih, tetap memakai masker, salam sehat, salam pakai masker, lindungi aku dan kamu. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Bapak. Untuk yang selanjutnya kita akan langsung ke Pak Purnomo. Silakan Pak Purnomo mengenai materi evaluasi dan monitoring. Silakan Pak Purnomo. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teddy,
Pak Jidratno dari Perbarindo Pusat maupun BPD Jawa Timur, Mas Rofik, dan juga jajaran pengurus Perbarindo Pusat dan Jawa Timur, kemudian para direksi, pengurus, dan insan-insan BPR, BPRS yang se-Jawa Timur yang luar biasa hari ini telah meluangkan waktu kita bersama untuk mendengarkan suatu program yang luar biasa bagi bangsa, luar biasa bagi kita semua, ya. Dan tentunya saat ini saya menyapa senior saya di industri perbankan juga, sama background saya juga perbankan 30 tahun, Pak Sigit Pramono, kemudian ada Mas Taufik juga sama-sama pernah menjadi sama-sama di satu perusahaan juga, di satu bank, dan tentunya Dr. Yopi yang luar biasa telah menyampaikan bagaimana kita memakai masker ini. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini hanya bisa berhenti jika sudah ada obatnya, dan kita sepakat tadi dari awal dari jelaskan obat yang paling manjur, vaksin yang paling manjur tidak lain tidak bukan saat ini adalah masker yang kita gunakan, ya. Yang pertama adalah tugas kita mengedukasi. Nah, ini saya sebut sebagai laporan edukasi atau sosialisasi. Sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, cuman dengan message, pesan, tanggal, garis miring lokasi, garis miring kelompok masyarakat, garis miring jumlah peserta, atau ada program tambahan. Ini dikirim melalui BA ke nomor telepon yang sudah ada di bawah. Isinya tanggal, ya tentu tanggal kapan Bapak Ibu sekalian melakukan edukasi atau sosialisasi. Bisa ke keluarga, ada 4 orang, tulis 4 orang hari ini saya edukasi, ya. Kemudian ke karyawan, berapa orang di karyawan di kantor Bapak Ibu sekalian yang diedukasi. Demikian sudah ke nasabah. Jadi kita akan mengalami penambahan jumlah terus. Kita tahu bahwa BPR, BPRS, Perbarindo dalam hal ini juga telah menjangkau berapa banyak masyarakat yang kita edukasi. Mari kita terus gerakan memakai disiplin memakai masker supaya kita sehat dan keluarga kita juga terlindungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka Bapak Ibu semua dinyatakan adalah sebagai penyuluh gerakan pakai masker untuk wilayah BPR Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya kepada yang terdekat, sesama karyawan, kemudian keluarga, serta semua nasabah BPR. Semoga nanti dengan kegiatan ini ya, simple, sederhana, tetapi memang akan membawa impact luar biasa bagi minimal akan membantu bagaimana kesehatan atau kita mengurangi pandemi ini tidak ada korban-korban meninggal berikutnya. Saya pikir begitu, Pak Sigit, Pak Purnomo, Pak Taufik, serta Bu Yopi. Sampai nanti ketemu di kegiatan berikutnya, dan sekitar teman-teman, salam pakai masker, salam sehat, dan tetap beraktivitas, jaga jarak, serta cuci tangan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.